Bab 4. Di dunia ini, cara menangkap ikan sangat bervariatif. Ada menjala, memancing dan menangkap ikan. Namun, masih belum ada yang menangkap ikan dengan obat bius. Mira berkata sambil tersenyum, aku sudah ketemu teknik rahasia yang bisa tangkap banyak ikan. Cepat makan, hati-hati tulangnya. Teknik rahasia menangkap ikan. Wulan tidak begitu percaya, dia menjadi was-was lagi setelah mendapat perhatian dari Mira. Namun, Wulan tidak lanjut bertanya lagi. Kedua orang itu pun mulai menyantap makanan mereka. Entah karena pemilik tubuh sebelumnya terlalu jarang makan ikan atau karena ini adalah ikan liar, Mira merasa ikan yang digoreng dengan garam ini sangat lezat. Dalam sekejap, dia pun sudah menyelesaikan santapannya. Mira melirik Wulan yang makan dengan pelan. Ikannya masih tersisa setengah. Suamiku, aku sudah kenyang. Makan saja ikannya. Saat melihat Mira yang menatap dirinya, Wulan pun buru-buru meletakkan sendoknya dan mendorong piring berisi ikan itu ke depan Mira. Aku sudah kenyang kok, aku lihatin kamu karena merasa kamu sangat cantik waktu makan. Cepat makan. Selesai berbicara, Mira pun bangkit dan keluar dari ruangan itu. Asal ada makanan enak, Wulan selalu menyisakannya untuk pemilik tubuh sebelumnya. Oleh karena itu, Wulan pun bertambah kurus dan kecantikannya juga memudar. Cantik, suamiku. Wulan langsung tersipu, dia menatap punggung Mira dengan berlinang air mata. Setelah menikah selama 3 tahun, suaminya selalu memukul dan memakinya. Ini adalah pertama kalinya dia dipuji. Mira menatap ke langit malam sambil melamun. Berhubung tidak ada polusi, bulan dan bintang di langit terlihat sangat jelas dan terang. Pemandangannya sangat indah. Sebaliknya, kehidupan rakyat malah begitu menderita. Mereka sangat miskin sehingga harus melewati hari dengan penuh kegelisahan. Suamiku, ayo cuci kaki. Entah sudah berapa lama Wira duduk melamun. Dia tersadar kembali saat Wulan membawakan seember air hangat dan meletakkannya di depannya. Baru saja Wira mau melepas sepatunya, Wulan sudah berjongkok dan melepaskan sepatunya dengan telaten. Kemudian, Wulan mengangkat kakinya dan memasukkannya ke dalam ember. Biar aku sendiri saja yang melakukannya. Pada zaman ini, sangat wajar bagi seorang istri untuk membantu suaminya membersihkan kaki. Namun, Wira tidak terbiasa. Tangan Wulan langsung gemetar. Wira bukan hanya sudah memasak, memberinya makan ikan dan memujinya. Sekarang, Wira juga mau membersihkan kakinya sendiri. Apa Wira berencana untuk melakukan sesuatu terhadapnya? Selesai membersihkan tubuh, rasa kantuk pun melanda. Wira berkata, ayo kita tidur. Menyalakan minyak lampu saat malam sangat menghabiskan minyak. Jadi, orang tidak punya kegiatan lain selain tidur atau berhubungan intim. Wulan berkata dengan suara rendah, suamiku, tidur saja dulu. Aku masih harus menjahit. Jangan jahit lagi, jawab Wira sambil menggeleng. Keluarga Linardi sangat kaya, ayah dan saudara Wulan adalah pejabat. Wulan juga tidak pernah belajar menjahit sebelumnya. Setelah menikah dengan pemilik tubuh sebelumnya, dia baru mulai belajar menjahit demi menghasilkan uang. Namun, pekerjaan ini sangat melelahkan dan tidak menguntungkan. Jawab Wulan dengan sedikit ketakutan. Setelah membereskan tempat tidur di kamar, Wulan menggelar tikar di lantai. Wira pun mengerutkan keningnya, lantainya dingin. Tidur saja di ranjang. Wulan dan pemilik tubuh sebelumnya selalu gagal berhubungan intim. Jadi, selama ini, pemilik tubuh sebelumnya selalu tidur di ranjang, sedangkan Wulan tidur di lantai. Setelah mendengar ucapan Wira, Wulan pun ketakutan. Dia memindahkan tikarnya ke ranjang, lalu membuka pakaiannya dan masuk ke dalam selimut. Seluruh tubuhnya mulai gemetar. Setiap kali Wulan diizinkan tidur di ranjang, itu artinya suaminya ingin menyetubuhinya. Namun, saat gagal, suaminya selalu memukulinya. Kelak, aku gak bakal menindasmu lagi. Saat memikirkan perbuatan jahat pemilik tubuh sebelumnya, Wira pun merasa kasihan dan menghibur Wulan. Begitu Wulan berbaring, wangi tubuhnya langsung menyerbak dan membuat Wira tanpa sadar terangsang. Namun, karena sudah bekerja seharian, dia sudah sangat mengantuk. Mana pernah kamu tepati janjimu? Wulan tersenyum getir, lalu menutup matanya sambil berbaring di ranjang. Dia sudah pasrah akan takdirnya dan menunggu untuk dipukul. Namun, Wulan malah mendengar dengkuran Wira yang teratur. Mata Wulan dibasahi air mata lagi. Suamiku sepertinya sudah benar-benar berubah. Dia nggak menindasku lagi. Sebelum menyelesaikan ucapannya, Wira pun berbalik dan memeluk Wulan. Wulan menantikan pukulannya dengan ketakutan, tapi tubuhnya malah perlahan-lahan terasa hangat. Titik. Keesokan paginya, Wira mengambil sebatang cabang pohon siwak, lalu memalu ujungnya untuk membentuknya menjadi sikat kecil. Ini adalah sikat gigi pada zaman kerajaan Muala. Orang yang berkecukupan menggunakan garam untuk kumur-kumur, sedangkan orang kaya menggunakan bahan obat tradisional yang dibuat menjadi bubuk untuk membersihkan gigi.
Setelah menggosok giginya dengan cabang pohon siwak itu sebentar, Wira merasa mulutnya terasa sedikit pahit. Tiba-tiba, Wulan menghampirinya dengan wajah tersipu. Suamiku, sepertinya ada orang di luar. Coba kulihat. Melihat gadis cantik yang tersipu ini, Wira pun tersenyum. Semalam, mereka sebenarnya tidur terpisah. Pagi tadi, entah bagaimana mereka sudah berpelukan. Setelah kumur-kumur, Wira pun membuka pintu dan tercengang. Paman Hasan, kenapa kalian datang begitu pagi? Di depan pintu, berdiri Hasan dan kedua putranya. Danu dan Dodi sangat mirip dengan Hasan. Mereka berperawakan tinggi dan kurus. Perbedaannya adalah, Danu bersifat tenang dan dewasa, sedangkan Dodi bersifat impulsif. Suara Hasan sangat lantang. Kami biasanya memang bangun pagi. Hari ini, kami harus bantu kamu ngapain? Danu dan Dodi menatap Wira dengan penuh harapan. Dulu, mereka sangat memandang rendah kakak sepupu mereka ini. Namun, kemarin Wira sudah memberikan mereka begitu banyak ikan. Orang tua mereka tidak rela memakan 2 ekor ikan yang besar, tetapi ikan-ikan kecil sudah dihabiskan mereka. Saat melihat anak-anak mereka yang makan dengan lahap, Hasan dan Hani pun meneteskan air mata. Danu dan Dodi bahkan juga langsung mengunyah dan menelan daging ikan beserta tulangnya. Saat mendengar harus membantu Wira hari ini, mereka bertiga pun langsung datang setelah makan sedikit bubur. Nggak perlu buru-buru. Wira menguap, lalu berkata, Wulan, ayo buat serabi. Bahan membuat serabi sebenarnya sudah tinggal sedikit. Wulan sebenarnya merasa sayang, tetapi dia tetap membuatnya. Wira mempersilakan ketiga orang itu masuk ke dalam rumah, lalu berkata, Danu, Dodi, coba tangkap 5 ekor ikan dari gentong air. Kita masak sup ikan. Ikan yang ditangkap kemarin semuanya ditaruh di dalam gentong air. Setelah obat biusnya hilang, mereka pun hidup kembali. Wira juga sudah meluangkan waktu untuk bereksperimen dengan teknik busur ikan. Sampai saat ini, semua ikan yang dia tangkap kemarin masih hidup. Sup ikan. Danu dan Dodi langsung menelan air ludah. Namun, mereka berdua tidak bergerak dan malah menoleh ke arah ayah mereka. Hasan menggeleng sambil berkata, Wira, kami sudah sarapan. Ikannya dijual buat bayar utang saja. Wira menjawab sambil tersenyum. Paman Hasan, jangan khawatir. Aku sudah punya cara untuk bayar utang. Kerjaan hari ini berat. Kalau nggak kenyang, mana punya tenaga? Danu, Dodi, cepat pergi tangkap ikannya. Begitu mendengar bahwa pekerjaannya berat, Hasan pun mengangguk. Jika pekerjaannya berat, makan bubur saja memang tidak akan cukup untuk memberi energi untuk bekerja. Danu dan Dodi pun segera pergi menangkap dan membunuh ikannya. Tidak lama kemudian, serabi dan ikan yang hangat pun selesai dimasak. Wulan membawa seekor ikan dan sebuah serabi ke dapur untuk makan sendiri, sedangkan Wira dan yang lainnya duduk di meja makan. Ikan yang dimasak pagi ini lebih besar dari yang semalam, berat setiap ekornya di atas sekilo. Wira sudah kenyang setelah memakan sebuah serabi dan setengah ekor ikan. Dia pun memberikan sisanya kepada Danu dan Dodi. Kedua orang itu sudah makan masing-masing seekor ikan yang beratnya sekilo lebih, lalu juga makan 3 serabi besar. Namun, mereka masih sanggup menghabiskan setengah ekor ikan yang disisakan Wira dan bahkan menghabiskan supnya hingga tak bersisa. Hasan pun memelototi kedua putranya, lalu tersenyum malu pada Wira. Kak Wira, ikan yang kamu masak enak banget. Aku nggak pernah makan ikan seenak ini. Waktu goreng ikan, ibu juga sayang pakai banyak minyak. Dodi menyeka mulutnya sambil berkata, kelak, kalau ada yang berani menindasmu, aku bakal hajar mereka. Selain ayah dan Kak Danu, nggak ada orang di Dusun Darmadi yang bisa mengalahkanku. Sejak kecil sampai sekarang, Dodi tidak pernah makan daging sampai begitu puas. Saat ini, dia merasa Wira adalah orang terbaik di dunia. Danu menendang kaki Dodi, lalu berkata sambil tersenyum, Kak Wira, kami nggak sembarangan berkelahi kok. Kelak, kalau kamu butuh kerja yang pakai tenaga, kasih tahu kami saja. Kami pasti bantu, kalau ada yang menindasmu. Nggak perlu takut juga asal nggak salah. Wira tersenyum sambil mengangguk. Penduduk desa memang jujur, asal menerima sedikit bantuan orang, mereka pasti langsung membalas kebaikannya. Hasan juga berkata, kalau ada apa-apa, panggil saja mereka, hari ini mau kerja apa. Danu dan Dodi juga menunggu jawaban Wira dengan penuh semangat. Setelah diberi makan serabi dan ikan goreng, mereka tahu pekerjaan hari ini pasti sangat melelahkan. Namun, mereka tidak takut lelah. Wira menjawab sambil tersenyum, sama seperti kemarin, mau gali rumput jenis itu, makin banyak makin bagus. Dodi bertanya dengan heran, Kak Wira, untuk apa gali rumput jenis itu? Ayah bilang itu nggak bisa dimakan kok. Danu juga menatap Wira, diam, kalau disuruh gali ya gali saja, untuk apa tanya begitu banyak? Ingat, hal ini nggak boleh sembarangan kasih tahu ke orang lain. Ya, kalau nggak,
Aku bakal patahkan kaki kalian, tegur Hasan dengan galak. Semalam, Wira menggali sekeranjang rumput, lalu langsung mendapatkan begitu banyak ikan. Rumput yang tidak bisa dimakan itu pasti berhubungan dengan cara Wira mendapatkan ikan. Orang yang tahu teknik rahasia ini pasti tidak akan hidup susah lagi. Wira sudah bersedia membiarkan Hasan dan kedua putranya membantu. Ini adalah kepercayaan yang sangat besar terhadap mereka. Jadi, mereka tidak boleh membocorkan rahasia ini. Saat melihat Hasan yang begitu galak, Danu dan Dudi langsung ketakutan. Mereka tidak berani bersuara lagi. Selesai makan, mereka berempat pun keluar dengan menjinjing peralatan masing-masing. Namun, mereka malah terjebak di depan pintu. Bab 5. Sony berdiri di depan pintu rumah Wira dengan kedua tangan dimasukkan ke dalam saku. Wira yang melihatnya pun bertanya, "Ngapain kamu berdiri di sini?" Danu dan Dudi langsung melangkah keluar untuk mengepung Sony. Mereka merasa Sony yang pagi-pagi datang ke rumah Kak Wira pasti berniat jahat. Sony langsung terkejut dan buru-buru mundur. Dia berkata, Aku ingin makan ikan." Si Sony ini benar-benar tidak tahu malu. Wira menggeleng, lalu menjawab, "Kamu datang terlambat, ikannya sudah habis." Sony berkata dengan cemberut, "Nanti malam masih ada, kan? Asal bisa makan ikan, aku gak masalah harus ikut Banu gali rumput seharian." Saat berkeliaran semalam, Sony menemukan bahwa keluarga Wira dan keluarga Hasan sudah makan ikan. Saat berkeliaran pagi ini, dia menemukan keluarga Wira makan ikan lagi bersama Hasan dan kedua putranya. Setelah memikirkan keuntungan yang dikatakan Wira kemarin, Sony akhirnya mengerti apa yang sudah dilewatkannya. Dia sudah kehilangan dua kesempatan untuk makan ikan. Wira berpikir sejenak, lalu berkata, "Kalau gitu, kamu harus dapatkan 2 telur ayam dulu." Di pedesaan, ada banyak orang yang beternak ayam. Namun, mereka biasanya akan menyimpan telur untuk dijual. Mendapatkan 2 biji telur bukanlah hal yang mudah. Oke, Sony langsung berbalik untuk pergi. Setelah Sony pergi, Hasan langsung mengingatkan Wira. "Wira, telur itu cuma alasan untuk mempersulit Sony, kan? Tapi orang itu benar-benar gak tahu malu. Dia mungkin bisa mendapatkan telurnya. Kalau dia juga bergabung sama kita, aku takut dia bakal bocorin teknik rahasia menangkap ikan." Namun, Wira malah menjawab dengan tenang, "Paman Hasan, aku butuh telur untuk tangkap ikan. Kalau dia benar-benar bisa mendapatkannya, biarkan saja dia bergabung sama kita. Oh, kalau banyak orang, kerjaannya juga bisa cepat selesai." Menangkap ikan hanyalah masa transisi. Wira tidak berharap untuk melakukan ini selamanya. Setelah selesai berbicara, keempat orang itu pun berangkat kerja. Tidak lama kemudian, terdengar suara teriakan perempuan dari rumah Surya, "Sony, dasar gelandangan yang cuma tahu santai-santai. Aku sudah urus makan dan minummu tiap hari, tapi kamu malah berani curi telurku. Kalau kamu hebat, jangan pulang ke rumah ini lagi. Kalau enggak, aku bakal patahkan kakimu. Hehe, telurnya sudah dapat. Kalau bisa bergabung sama grup penangkap ikan Wira, nanti malam aku sudah bisa makan ikan." Sony berlari keluar dusun Darmadi untuk mencari Wira sambil membawa telur yang dia curi. Dengan mendapatkan 2 biji telur itu, Sony pun secara resmi bergabung dengan grup penangkap ikan Wira. Pekerjaan mereka hari ini dimulai dari menggali rumput. Hasan, Danu, Dudi dan Sony bertugas untuk menggali rumput, sementara Wira bertugas untuk mencuci rumput, lalu menghaluskannya di lesung batu. Berhubung kerja Wira sangat lambat, tugas itu pun diambil alih oleh Danu dan Dudi. Saat mereka bekerja sampai setengah, ada banyak penduduk dusun yang mengerumuni mereka karena penasaran. Namun, mereka hanya menonton sebentar dan langsung pergi setelah bosan. Makan siang mereka adalah serabi sisa sarapan tadi. Hal ini membuat Sony yang ingin makan ikan menjadi sedikit kecewa. Setelah sibuk sampai sore, mereka berlima pun menjinjing 10 ember yang berisi serpihan rumput ke pinggir sungai Jinggu. Setelah mendapat wilayah perairan yang dalam dan mempunyai banyak ikan, Wira pun memecahkan telur ke dalam tepung kedelai. Setelah itu, dia mengaduk adonan hingga rata dan menuangkannya ke dalam sungai. Hasan dan yang lainnya sangat menyayangkan bahan yang digunakan Wira. Mereka biasanya bahkan tidak rela memakan mie telur. Sekarang adonan itu malah dibuang begitu saja ke dalam sungai. Wira memang benar-benar boros. Namun, dengan adanya telur sebagai umpan, ikan yang berenang ke arah umpan pun menjadi makin banyak. Danu dan Dudi mendengar perintah Wira untuk menuangkan seluruh serpihan rumput ke dalam sungai. Tidak lama kemudian, seiring dengan serpihan rumput yang menyebar, seekor demi seekor ikan pun mengapung. Keempat orang selain Wira langsung bersemangat dan kegirangan. Ternyata teknik rahasia Wira menangkap ikan begitu mudah dan berguna. Cepat tangkap ikannya, kalau biusnya sudah habis, mereka bisa berenang lagi, ujar Wira dengan buru-buru. Rumput yang digunakan Wira adalah rumput pembius ikan.
Rumput ini mengandung racun yang bisa membius ikan apabila digunakan dalam jumlah banyak. Di kerajaan Nuala, masih belum ada yang menyadari kegunaan rumput ini. Penduduk desa yang mendapatkan rumput pembius ikan biasanya juga akan membuang rumput itu ke dalam air. Namun, rumput yang belum dihancurkan tidak bisa melepaskan racun dengan sempurna. Jika tingkat racunnya tidak cukup banyak, ikannya tidak akan terbius. Setelah mendengar ucapan Wira, semua orang pun buru-buru menangkap ikan. Hasil yang mereka peroleh sangat banyak. Ikan besar memenuhi 10 ember kayu, sedangkan ikan kecil diikat ke 4 batang kayu panjang dengan tumbuhan merambat. Wira pun mulai membagi hasil. Paman Hasan, Danu, Dodi, Sony, aku bakal jual ikan besar untuk bayar utang. Ikan kecilnya untuk kalian, gimana? Sony buru-buru mengangguk. Jumlah ikan kecil yang mereka dapatkan hari ini setidaknya ada di atas 50 kg. Jika dibagi, satu orang bisa mendapatkan sekitar 10-15 kg. Penghasilan ini sangat besar. Namun, Hasan malah menggeleng dan berkata, jangan, meski ikan kecil nggak bernilai, kamu juga bisa menghasilkan paling nggak 200-300 gabak dari ikan sebanyak ini. Utangmu itu 40.000 gabak, meski semua ikan besarnya terjual habis, belum tentu juga kamu bisa kumpul cukup uang. Dodi juga melambaikan tangannya dan berkata dengan bangga, Kak Wira, jual saja ikan kecilnya. 2 ikan besar yang kamu kasih kemarin juga jual saja. Dengan cara menangkap ikan ini, kelak kita nggak perlu takut nggak dapat makan ikan lagi. Danu juga mengangguk setuju, lalu menatap Sony. Sony mencibir, oke, tapi aku harus bawa 2 ekor ikan pulang ke rumah. Tadi pagi aku sudah curi telur kakak iparku. Kalau aku nggak bawa apa-apa pulang, dia bahkan nggak bakal kasih aku tidur di kandang sapi. Setelah mendengar ucapan Sony, Dodi tertawa terbahak-bahak. Hasan dan Danu juga menahan tawa mereka. Sekarang, Sony tinggal di rumah Surya. Biasanya saat meminta makan, dia akan selalu direpeti kakak iparnya dulu. Malamnya, dia juga hanya bisa tidur di kandang sapi. Jadi gelandangan memang terlihat bebas, tetapi sebenarnya sangat menderita. Gak masalah, ikan yang tersisa juga sekalian dijual saja besok. Nanti aku pasti bagi-bagi penghasilannya. Wira tersenyum dan mengubah topiknya. Tapi besok, aku harus nyusahin kalian buat jual ikannya bareng lagi. Dusun Darmadi berjarak sekitar 20 km dari ibu kota provinsi. Jalannya juga sangat tidak rata. Wira tidak mungkin sanggup membawa ikan yang beratnya puluhan kilogram ke kota sendirian. Setelah mendengar ucapan Wira, Hasan mengerutkan keningnya dan berkata, kita itu toh kerabat, ngapain begitu sungkan? Nanti malam, aku pergi pinjam gerobak. Sebelum fajar, kita sudah harus berangkat biar bisa jual ikannya dengan harga yang bagus. Kemudian, Wira berkata lagi, untuk sementara, jangan kasih tahu orang lain dulu soal cara tangkap ikan ini. Aku sudah punya rencana. Hasan mengangguk, aku ngerti, rumput dan ikan di sungai juga terbatas. Makin banyak yang tahu, ikan yang bisa kita tangkap juga bakal makin dikit dan sulit. Sony juga mengingatkan, Paman Hasan, aku nggak bakal kasih tahu kakakku, tapi kamu juga jangan kasih tahu Bibi Hani. Kalau nggak, nanti kakakku kasih tahu kakak iparku, terus Bibi Hani juga bisa kasih tahu keluarganya. Dengan begitu, teknik rahasia ini pasti bakal cepat tersebar. Biarpun kita bisa tetap tangkap ikan, harganya juga nggak bakal tinggi lagi. Cara tangkap ikan ini nggak boleh tersebar. Kalau kita bisa kerja begini 2-3 tahun, kita sudah bisa kaya. Setelah mendengar ucapan Sony, mata Danu dan Dodi langsung berbinar. Kalau sudah kaya, mereka sudah bisa menggaji orang untuk kerja. Lagi pula, mereka juga tidak perlu takut kelaparan lagi. Hasan mengangguk, kita berlima boleh kerja sama, tapi ini teknik rahasia yang diajari Wira. Jadi, dia harus dapat keuntungan yang lebih banyak dari kita. Sony mengangguk setuju. Wira memang tidak begitu banyak bekerja, tetapi ini adalah teknik rahasianya. Tanpa teknik rahasia ini, kekuatan mereka berempat juga tidak akan berguna. Hasan berkata lagi, habis jual ikannya dan bayar utang, kamu lanjut belajar saja. Jangan khawatir, kami bakal tetap kasih kamu keuntungan besar dari hasil tangkap ikan. Tapi, dengan jadi pejabat baru bisa menghormati leluhur. Danu, Dodi, dan Sony memandang Wira dengan kagum. Dari beberapa dusun di sekitar, Wira adalah satu-satunya pelajar yang berpeluang menjadi pejabat. Meskipun teknik rahasia menangkap ikan ini sangat menguntungkan, bertani tetap merupakan mata pencaharian utama mereka. Setelah mendengar perkataan mereka, Wira hanya tersenyum tanpa mengatakan apapun. Kelima orang itu pun membawa ikan yang mereka tangkap kembali ke dusun. Baru berjalan tidak lama, Wira sudah berhenti karena rasa sakit tak tertahankan yang datang dari kedua bahunya. Dodi pun langsung mengangkat ember yang diangkat Wira sebelumnya. Dia bisa mengangkat 4 ember sendirian dan tetap berjalan dengan cepat. Setelah kelima orang itu sampai ke dusun Darmadi,
Semua warga dusun pun gempar melihat bawaan mereka dan mulai mengerumuni mereka. Banyak banget ikannya. Pasti bisa hasilkan banyak uang, kan? Rumah, istri dan tanah Wira sudah terselamatkan. Belum tentu, utangnya 40.000 gabak. Cuman jual ikan-ikan ini saja belum tentu cukup. Gimana cara kalian tangkap ikan sebanyak ini? Semua warga dusun sangat iri. Ada yang membicarakan soal utang Wira. Ada juga yang mencari tahu tentang teknik rahasia menangkap ikan. Cara menangkap ikan tradisional adalah dengan menjala atau memancing. Jika menangkap ikan menggunakan jala, jala yang dibuat dari tali rami gampang rusak setelah lama terendam air. Jadi, para nelayan biasanya masih harus menghabiskan banyak waktu untuk mengeringkan jala sebelum bisa menggunakannya lagi. Mereka sudah merasa beruntung apabila bisa mendapatkan beberapa ekor ikan dalam sehari. Sementara jika menangkap ikan dengan cara memancing, tali pancingnya kurang kuat. Saat memancing ikan besar, talinya mudah putus. Jadi, cara memancing hanya bisa digunakan untuk menangkap ikan kecil. Dalam menghadapi pertanyaan-pertanyaan warga, kelima orang itu hanya tersenyum tanpa menjawab. Wira, kalau sudah dapat begitu banyak ikan, bagi-bagi ke warga dong. Sungai Jinggu itu sungai kita semua, kamu nggak boleh egois. Tiba-tiba, seorang pria parubaya berjalan mendekat dengan pelan. Pria tua ini mempunyai pipi tirus, mata sipit dan juga berjenggot. Dia memakai jubah panjang berwarna putih dan topi kain. Penampilannya terlihat berbeda dari warga dusun lainnya, lebih mirip dengan seorang pelajar. Pria tua ini adalah Agus Darmadi, pemimpin dusun Darmadi. Dia merupakan orang kaya yang mempunyai sekitar 20 hektar tanah. Benar, ayo bagi seekor ikan buat tiap keluarga. Setelah mendengar ucapan pria tua itu, ada beberapa warga dusun yang juga setuju meski tidak banyak. Wira memang menangkap banyak ikan, tetapi dia juga mempunyai utang 40.000 gabak. Uang dari penjualan semua ikan ini juga belum tentu cukup untuk membayar utang. Wira menatap Agus sambil mengerutkan keningnya. Agus sudah belajar selama 40 tahun, tetapi dia bahkan tidak lulus ujian menjadi pelajar. Sementara pemilik tubuh sebelumnya sudah lulus ujian menjadi pelajar pada umur 15 tahun. Hal ini sudah membuat Agus merasa malu. Oleh karena itu, Agus selalu menjelek-jelekan pemilik tubuh sebelumnya. Apalagi dalam 3 tahun terakhir, Agus sudah sering mengarang cerita untuk memfitnah pemilik tubuh sebelumnya. Setelah mengamati suasananya, Hasan berbisik pada Wira, Pak Agus memang suka ambil keuntungan. Kasih saja dia 2 ekor ikan kecil supaya dia pergi. Jangan sampai dia menghasut semua orang dan kalian jadi ribut. Nanti reputasimu bisa hancur. Bab 6. Namun, Wira tidak memedulikan peringatan Hasan. Dia malah berkata sambil tersenyum, Pak Agus, bisa saja aku bagi ikannya untukmu. Tapi kamu juga harus tanggung sedikit utangku. Kalau nggak mau bantu aku tanggung utangnya, kamu boleh bagi sedikit tanahmu padaku. Soalnya, tanahku juga sudah dijadikan jaminan. Dasar anak tak tahu diri. Selesai berbicara, Agus pun pergi dengan marah. Dia hanya menginginkan seekor ikan Wira, tetapi Wira malah menyuruhnya untuk bantu menanggung utang dan juga meminta tanahnya. Kenapa si pemboros itu begitu tidak tahu malu? Pak Agus, jangan pergi. Aku cuman bercanda, jangan marah. Dong, teriak Wira. Ikan yang didapatkan Wira hari ini sangat banyak. Dia tidak akan menolak siapapun yang meminta ikan padanya. Namun, dia tidak akan menerima orang yang menuntut sesuatu dengan alasan yang tidak masuk akal. Agus sudah marah. Setelah mendengar ucapan Wira, dia juga tidak menoleh. Warga yang mengerti maksud Wira pun tertawa terbahak-bahak. Setelah itu, Wira pun berkata, para warga sekalian, kalian juga tahu soal masalahku. Aku harus menjual ikan-ikan ini untuk bayar utang. Jadi, aku nggak bisa bagi ikannya hari ini. Tapi habis aku lewati rintangan ini, aku pasti bakal bagi-bagi ikan buat kalian semua. Setelah mendengar ucapan Wira, semua warga pun bubar dengan perasaan gembira. Meskipun mereka juga hidup susah, setidaknya mereka tidak mempunyai utang sebanyak 40.000 gabak. Selain orang yang berhati jahat, mana ada orang yang tega mengambil keuntungan dari Wira pada saat-saat seperti ini? Setelah melihat tindakan Wira, Hasan juga mengangguk pelan. Hubungan sesama warga sangat penting. Cara Wira menyelesaikan masalah ini sangat bagus. Meskipun tidak membagi ikan kepada para warga, dia juga tidak menyinggung mereka. Setelah semua orang bubar, mereka berlima pun melanjutkan perjalanan ke rumah Wira. Ikannya banyak banget. Saat melihat 10 ember ikan yang dibawa pulang Wira, Wulan sangat terkejut. Dia menatap Wira dengan berlinang air mata. Ternyata suaminya memang punya teknik rahasia menangkap ikan. Dia benar-benar punya cara untuk bayar utang. Gadis bodoh, untuk apa kamu nangis? Wira menyeka air mata di wajah Wulan, lalu berkata dengan lembut, cepat buat serabi lagi. Malam ini, kita masih bisa makan ikan. Setelah menerima perlakuan lembut Wira, Wulan pun tersipu.
Dia menjawab dengan suara kecil, lalu buru-buru berlari ke dapur. Danu, Dodi dan Sony sangat iri. Di seluruh Kabupaten Uswal, tidak ada wanita yang bisa menandingi kecantikan istri Wira. Wira, kami sudah sarapan di rumahmu tadi pagi. Malam ini, kita makan di rumah saja. Selesai berbicara, Hasan menuangkan semua ikannya ke gentong air, lalu melambaikan tangan kepada kedua putranya. Danu dan Dodi sebenarnya masih ingin makan ikan, tetapi mereka juga langsung pergi tanpa ragu. Mereka sudah puas bisa dapat makan ikan pagi tadi. Benar, ayo pulang. Sony juga malu untuk tinggal setelah melihat ketiga orang itu pergi. Namun, Wira malah menghentikan mereka. Jangan pergi dulu, selain makan, masih ada kerjaan lain. Hasan pun menghentikan langkah kakinya. Kerjaan apa? Wira berjalan ke depan gentong yang berisi ikan yang dia tangkap kemarin, lalu berkata, bantu aku ikat ikannya jadi begini. Begitu melihat ke dalam gentong air, keempat orang itu pun terkejut. Kepala dan ekor ikan yang ada di dalam gentong air diikat membentuk busur dengan tali rami, sedangkan insang mereka mengapung di atas air. Namun, semua ikannya masih hidup. Biasanya, ikan yang ditangkap dari sungai akan mati setelah dibiarkan selama beberapa jam. Akan tetapi, ikan yang ditangkap Wira kemarin malah masih hidup sampai sekarang. Wulan yang berada di dapur juga penasaran. Wira pun menjelaskan, ini namanya teknik busur ikan. Kalau kepala dan ekornya diikat begini, oksigen yang dihirup insang bisa lebih banyak. Jadi, biarpun cuma ada sedikit air, ikannya juga nggak bakal mati karena kekurangan oksigen. Kekurangan oksigen. Keempat orang itu terlihat bingung, tetapi juga sangat gembira. Mereka tidak mengerti arti oksigen, tetapi mereka mengetahui dengan jelas perbedaan harga ikan yang masih hidup dan yang sudah mati. Hasan langsung menjawab sambil melambaikan tangannya, kalau gitu, kita langsung ikat saja sekarang. Gak bakal lama kok, buat apa makan lagi? Wira berkata sambil tersenyum, teknik busur ikan harus dilakukan 2 kali. Pertama-tama, kita ikat dulu ekornya. Setelah lewat 2 jam, kotoran di dalam tubuh ikan bakal keluar. Habis itu, kita baru buka ikatan ekornya untuk ikat lubang pengeluarannya. Dengan begitu, daging ikannya bisa jadi lebih segar dan empuk. Keempat orang itu memperhatikan ekor ikan dengan saksama. Ternyata memang ada bekas 2 ikatan. Dodi langsung berkata dengan kagum, Kak Wira, kenapa kamu bisa mengerti begitu banyak teknik yang luar biasa? Memangnya masih perlu tanya? Sony langsung berkata dengan penuh percaya diri. Wira itu seorang pelajar. Dia pasti belajar soal teknik rahasia menangkap ikan dan teknik busur ikan dari buku. Wira, betul, kan? Wira tersenyum sambil mengacungkan jempolnya. Kamu memang pintar. Hei, Sony langsung merasa bangga karena dipuji seorang sarjana. Saat mereka selesai mengikat ikan, makan malam mereka juga sudah siap. Serabi yang hangat dan ikan goreng sudah disajikan di ruang utama. Wulan tetap makan di dalam dapur. Pada zaman ini, wanita biasanya tidak makan dengan duduk di meja. Setelah bekerja seharian, kelima pria itu pun menyantap makanan mereka dengan lahap. Meskipun ini sudah ketiga kalinya Hasan, Danu dan Dodi menyantap ikan dalam 2 hari ini, mereka masih terlihat sangat bersemangat. Sony yang sudah ingin makan ikan selama 2 hari juga makan dengan lahap. Namun, dia tiba-tiba menangis. Wira pun buru-buru bertanya, Sony, kamu kenapa? Gak apa-apa, Kak Wira. Dodi berkata dengan terus terang, semalam, kami sekeluarga juga makan sambil nangis. Soalnya sudah lama banget kami gak makan daging. Begitu mendengar ucapan Dodi, Hasan langsung memelototinya. Dodi pun buru-buru menunduk dan lanjut memakan ikannya dalam diam. Aku teringat orang tuaku. Sony menyeka air matanya, lalu lanjut berkata, sebelum mereka meninggal, aku tanya mereka pengen makan apa. Mereka bilang pengen makan daging. Soalnya mereka belum pernah benar-benar menikmati daging. Mereka pengen tahu gimana rasanya makan daging sampai kenyang. Awalnya, aku kira aku bakal seperti orang tuaku. Aku gak ngangka hari ini aku bisa makan daging sampai puas. Sony menggigit serabi dan memasukkan sepotong besar ikan ke dalam mulutnya. Dia makan sambil menangis, seolah-olah sudah gila. Hasan, Danu dan Dodi tidak menertawakannya. Ekspresi mereka juga terlihat sedih. Warga desa tidak mempunyai banyak penghasilan, tetapi harus membayar pajak dan kerja rodi. Jangankan makan daging sampai kenyang, bahkan ada banyak warga desa yang tidak pernah makan kenyang seumur hidupnya. Namun, hidup mereka akan berubah setelah mengetahui teknik rahasia menangkap ikan. Sudah 2 jam, aku pergi ikat ikan dulu. Selesai berbicara, Hasan pun pergi mengikat ikan, dan juga diam-diam mengikutinya. Malu-maluin saja. Sony menyeka air matanya sambil membereskan peralatan makan mereka. Dodi juga membantunya. Saat melihat keempat orang yang sedang sibuk itu,
Wira merasa sangat sedih. Mereka adalah orang yang paling rajin di era ini, tetapi juga merupakan orang yang paling miskin dan menderita di era ini. Mereka sudah melakukan upaya yang sangat besar dan melakukan pekerjaan terberat di dunia ini, tetapi mereka tetap tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup yang paling mendasar. Setelah selesai mengikat ikan, mereka berempat pun pulang ke rumah masing-masing. Sony pulang ke rumah Kak Surya dan mengetuk pintu. Begitu membuka pintu, istri Kak Surya yang bernama Sinta itu berteriak sambil memegang sapu. Dasar pecundang. Sudah curi telurku masih beraniku. Ah, ih. Selama ini, Sony hanya bisa diam saat dimaki kakak iparnya. Sekarang, dia bisa dengan bangga melemparkan kedua ekor ikan kecil itu ke dalam rumah mereka. Dua ekor ikan hidup yang beratnya masing-masing sekilo itu menggelepar di atas lantai. Sinta buru-buru menangkap kedua ekor ikan itu, lalu sikapnya terhadap Sony juga langsung berubah. Sony, kenapa malam banget pulangnya? Sudah makan belum? Sini ku buatin serabi. Gak usah, aku sudah kenyang makan daging. Setelah itu, Sony berjalan dengan lambat ke kandang sapi sambil berkata, keluarkan baju dan sepatu baru kakak, besok aku mau ke kota. Kelak, selama ada aku di rumah, keluarga kita bisa makan daging tiap hari. Apa? Sinta langsung tercengang, omong kosong apa yang sedang dibicarakan Sony. Bahkan pemimpin kabupaten juga belum tentu bisa makan daging setiap hari. Sony berbaring di dalam kandang sapi dan menyelimuti dirinya dengan sebuah selimut yang sudah robek. Di sampingnya, ada seekor sapi tua yang sedang mengunyah rumput. Dia menatap bintang di langit sambil bergumam. Ayah, ibu, putra kalian sudah bangkit. Aku bakal jadi orang sukses. Kalian pantau saja aku dari langit. Tahun baru nanti, aku bakal persembahkan daging untuk kalian. Di sisi lain, Wira dan Wulan sudah selesai mandi. Mereka sama-sama tidur di ranjang, tetapi tetap menggunakan selimut masing-masing. Wira belum tidur, tetapi juga tidak memikirkan hal mesum. Dia hanya termenung sambil menatap langit-langit yang gelap. Wulan bertanya dengan hati-hati, suamiku, kamu lagi sedih? Sedikit. Wira bertanya, Wulan, menurutmu dunia ini bisa berubah nggak? Berubah jadi dunia di mana semua orang bisa makan kenyang, punya baju, nggak ngidam daging lagi. Anak-anak juga bisa belajar, sedangkan orang yang sakit bisa berobat. Semua orang nggak perlu khawatir soal kekacauan lagi. Nggak bisa. Setelah terdiam sesaat, Wulan mengatakan alasannya, suamiku, yang kamu bilang itu persatuan dunia yang belum bisa tercapai sampai sekarang. Wira tersenyum masam dan menjawab, benar juga, dengan teknologi dan produktivitas zaman ini, mana mungkin persatuan dunia bisa tercapai. Teknologi, Wulan sangat kebingungan, dia tertegun sejenak, lalu berbisik, suamiku, kamu sudah berubah jadi kayak orang lain. Wira langsung terkejut, apanya yang berubah? Wulan menjawab dengan suara kecil, dulu, kamu sama sekali nggak peduli sama kerabat jauh seperti Paman Hasan, Danu, Dodi dan Sony. Sekarang, kamu malah begitu baik terhadap mereka dan sudah nggak merendahkan mereka lagi. Dulu, kamu juga memandang rendah kepala desa seperti Pak Budi, tapi malah takut banget sama mereka. Sekarang, kamu nggak peduli lagi sama mereka, kamu sudah berubah. Sekarang, kamu memperlakukan orang sebagaimana mereka memperlakukanmu. Wira sangat terkejut akan pengamatan Wulan yang begitu cermat. Dia pun bertanya, apa kamu suka sama aku yang sekarang? Ayo masuk ke dalam selimutku.